Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Zaramullah, NIM 234010015 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjawab soal dari Bapak Eko selaku dosen akselerasi teknologi informasi. 1. Sebutkan dan jelaskan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku dan bentuk hukuman yang ideal diberikan atas perbuatannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. B. Berikan pendapat bagaimana bentuk pencegahan yang mungkin agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Jawab. Berdasarkan keterangan yang diberikan, pelaku diduga melanggar pasal 53 ayat 1 dan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga melanggar pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku juga melanggar pasal 45 huruf A dan pasal 52 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Hukuman yang ideal termasuk pidana penjara dan denda yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk mencegah kejadian serupa, Untuk mencegah kejadian serupa, otoritas perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan operasional aplikasi investasi semacam Binomo. Selain itu, perlunya meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko investasi yang tidak terjamin keamanannya. Kampanye edukasi dan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik investasi ilegal perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat dari penipuan investasi. Soal nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang Big Data, Analytics, Internet of Things, dan Artificial Intelligence, dan berikan contoh implementasi. Jawab. Big Data Analytics adalah proses ekstraksi, transformasi, dan analisis data yang kompleks atau sangat besar untuk menemukan informasi yang tersembunyi, pola korelasi, dan tren yang bermanfaat. Contoh implementasinya adalah ketika perusahaan e-commerce menganalisis data pembelian pelanggan untuk memahami preferensi mereka dan menawarkan rekomendasi produk yang disesuaikan. Internet of Things adalah jaringan objek fisik yang terhubung dan saling berkomunikasi yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk mengumpulkan dan bertukar data. Contoh implementasinya termasuk penggunaan sensor pada peralatan rumah tangga untuk memantau dan mengontrol penggunaan energi secara otomatis. Artificial Intelligence merujuk pada kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Contoh implementasinya termasuk penggunaan sistem dalam layanan pelanggan otomatis di mana chatbot dapat merespon pertanyaan pelanggan secara cepat dan efisien. 3. Belajar dari kasus peperangan Israel dan Palestina. Berikan penjelasan seberapa penting etika di dunia maya dan berikan contoh implementasinya. Jawab. Kasus konflik antara Israel dan Palestina menyoroti pentingnya etika di dunia maya karena platform digital seringkali menjadi medan pertempuran informasi yang sensitif dan kompleks. Etika di dunia maya memainkan peran penting dalam promosikan dialog yang sehat.
menghormati keragaman pandangan dan mencegah penyebaran informasi yang salah atau merugikan. Contoh implementasi ketika di dunia maya dapat meliputi penggunaan bahasa yang bijak dan menghormati saat berinteraksi online untuk mencegah penghinaan atau pelecehan. Verifikasi sumber informasi sebelum membagikan berita atau data penting di media sosial guna mencegah penyebaran berita palsu atau hoax. Mempraktikkan kesadaran digital dengan menghormati privasi dan keamanan data pribadi orang lain saat berinteraksi di platform digital. Mendorong dialog terbuka dan sehat tentang isu-isu sensitif atau kontroversial dengan menghargai sudut pandang yang beragam tanpa mengancam atau menyerang pihak lain. Soal nomor 4. Buatlah kajian perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada era pada bidang pendidikan dan industri serta berikan contohnya. Jawab. Perkembangan teknologi informasi pada era di bidang pendidikan pembelajaran berbasis teknologi, pengenalan platform pembelajaran digital seperti pembelajaran berbasis video, platform e-learning, dan aplikasi pembelajaran berbasis game yang memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan interaksi. Contohnya, penggunaan platform e-learning seperti atau Google Classroom dalam sekolah dan perguruan tinggi, realitas virtual dan augmented reality, implementasi teknologi realitas virtual dan augmented reality dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengalami simulasi interaktif yang menarik. Contohnya, penggunaan aplikasi AR atau VR untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dalam studi ilmu pengetahuan atau sejarah. Perkembangan teknologi informasi pada era di bidang industri, Internet of Things, penggunaan sensor cerdas dan perangkat terhubung untuk meningkatkan efisien produksi, pemantauan kualitas dan manajemen rantai pasokan. Contohnya, penggunaan sensor IoT dalam industri manufaktur untuk mengoptimalkan produksi dan mencegah kegagalan mesin. Robotika dan otomatisasi, penerapan robotika dan otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Contohnya, penggunaan robot otomatis dalam proses perakitan produk di pabrik mobil. Big data analisis, pemanfaatan analisis data besar untuk mengidentifikasi tren pasar, kebutuhan konsumen, dan perbaikan proses produksi. Contohnya, penggunaan analisis big data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Soal nomor 5. Sebagai seorang guru atau tenaga profesional lainnya, seberapa penting pengusahaan tentang pengembangan multimedia di era saat ini? Sebutkan contohnya. Penguasaan tentang pengembangan multimedia di era saat ini sangat penting karena teknologi multimedia menjadi sarana efektif untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif dan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa. Penguasaan ini memungkinkan para guru atau tenaga profesional untuk menciptakan materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, meningkatkan keterlibatan siswa dan memperluas pemahaman mereka melalui berbagai media. Contohnya, seorang guru dapat mengembangkan presentasi multimedia interaktif yang menggabungkan teks, gambar, audio, dan video untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dalam bidang studi tertentu. Penggunaan animasi, simulasi, dan grafik interaktif dalam multimedia pembelajaran dapat membantu memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami oleh siswa,
memudahkan pemahaman dan meningkatkan minat mereka dalam belajar. Dengan demikian, penguasaan pengembangan multimedia dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di kelas. Udah ini? Iya. Gak usah assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih. Saya Saiful Reza Amrullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.